Deforestasi hutan yang terjadi sehingga mengurangi lahan hutan, Betul. itu karena apa? Lebih banyak kegiatan yang legalnya atau ilegalnya? Kalau dari sisi skala besar, perbuatan deforestasi paling besar itu dari hutan tanaman industri, lalu kemudian perkebunan kelapa sawit, lalu kemudian tambang. Tiga ini adalah industri berbasis lahan penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia. Bahkan kita sampai sekarang itu masih ada hutan-hutan tersisa di dalam konsesi ini. Nah, inilah yang kita minta sebenarnya kepada pemerintah, declare dong untuk menghentikan deforestasi. Karena apa? Karena paling tidak ada upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, tidak tanggap darurat bencana saja. Karena ini akan menjadi lingkaran setan dari satu bencana ke bencana lain. Kalau kita tidak mengatasin root cause-nya, akar masalahnya, sampai seberapa besar uang yang akan kita keluarkan, dan kita akan di situ-situ saja, nggak akan kemana-mana. Ekonomi nggak akan tumbuh, Ya. gitu ya. Kerugian akan terus terjadi. Kita lihat misalnya tanggap darurat yang ada di Sibolga sekarang. Kerugiannya kan itu panjang sebenarnya, karena mereka akan tidak berdagang yang tadinya berdagang, yang tadinya ngantor akan tidak ngantor, lumpuh kan ekonomi, semuanya lumpuh. Yang tadinya UMKM nggak akan ada, dan itu sulit untuk bangkit. Ini sebenarnya yang kita minta. Kenapa sih Greenpeace selalu ngoceh soal bencana nasional? Ini bukan soal tanggap daruratnya saja. Wilayah ini terbentang luas, 3 provinsi. Pasca rekonsiliasi, lalu kemudian rehabilitasi lingkungan itu harus dilakukan, gitu. Dan itu membutuhkan dukungan nasional, dan itu butuh komitmen anggaran yang cukup besar. Jangan meninggalkan Sumatera dengan luka yang panjang, karena Sumatera itu sudah sering terluka. Sudah sering terluka. Dibiarkan terluka atau sengaja dilukai? Eh, Deforestasi sejarahnya dari perkebunan itu pertama kali terjadi di Sumatera, lalu bergeser ke Kalimantan, lalu bergeser ke wilayah timur, gitu ya. Jadi kenapa kemudian sering bilang kenapa bencana di Sumatera kalau sekali terjadi dia akan terjadi berulang? Karena memang kondisi ekologisnya udah nggak mampu untuk menampung situasi bencana yang besar. Dulu kenapa tidak begitu? Karena dulu tidak terjadi deforestasi secara masif, gitu. Jadi hutan tersisa di Sumatera sekarang itu kurang dari 30% dari total pulaunya, gitu ya. Jadi kerentanan ekologis itu terjadi. Sebenarnya kalau kita lari ke selatan, Sumatera Selatan itu selalu terjadi kebakaran hutan setiap tahun. Jadi Riau selalu terjadi kebakaran hutan 2 kali dalam setahun. Bahkan kita selalu mengekspor asap kita ke terjadi transboundary haze ke Malaysia dan ke Singapura, ke negara tetangga. Tapi sampai sekarang tidak pernah kita lihat ada aksi nyata dari pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan di wilayah Sumatera Selatan, di wilayah Jambi, di wilayah Riau. Jadi kalau kita bilang ya, di mana ada bencana di Sumatera? Mulai dari yang paling utara di Sumatera, Aceh, terjadi longsor karena memang karakteristik wilayahnya begitu, sampai Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Lalu ketika kita geser ke Riau, maka yang terjadi adalah kebakaran hutan, Jambi kebakaran hutan, lalu kemudian Sumatera Selatan kebakaran hutan. Sumatera Selatan itu wilayah deforestasi paling besar salah satunya, HTI, dan mereka gambut. Dan itu perusahaan-perusahaan nasional atau bahkan multinasional terbesar itu ada di Sumatera. Bahkan di wilayah yang sekarang banjir itu banyak, ada 8 yang sekarang itu Pak Hanif bilang akan mengevaluasi ya. Kita hormat pada kejujuran Pak Hanif ya, Pak Menteri LH bilang bahwa kami tidak memprediksi, kan dia bilang kan bahwa pada saat mengeluarkan persetujuan lingkungan hidup mereka tidak membayangkan akan ada hujan sebesar ini. Ini berarti anomali yang sebenarnya secara nggak langsung pemerintah sudah mengakui bahwa kita hidup di dalam krisis iklim. Nah, ini kita butuhkan datang dari pemerintah. Dan sensitivitas krisis ini kita butuhkan datang dari seorang presiden. Ketika presiden mengatakan bahwa saya rasa sudah cukup apa yang saya lihat gitu. Padahal korban terus bertambah dari 100, kemudian 400, sekarang 600 lebih. 600 lebih, 400 orang belum ditemukan. Dan Belum pada termasuk saat yang luka-luka belum juga. termasuk yang luka-luka. Dan pada saat yang sama presiden membicarakan saya kira sudah cukup gitu. Apa yang cukup gitu ya? Padahal situasi tanggap darurat yang belum selesai. Ditambah lagi kita mendapatkan kabar
dari kepala BNPB ya, walaupun kemudian beliau Revisi merevisi juga ya, akhirnya, meminta maaf meminta maaf, bilang bahwa tidak semengerikan yang ada di media medsos. sosial. Padahal media sosial itu kan citizen journalism ya sekarang. Mereka melihat secara langsung apa yang terjadi di hadapan mata, dan itu harusnya menjadi bahan kajian. Oh, ternyata kita harus melakukan sesuatu gitu. Dalam prinsip bencana tidak perlu mengetahui seberapa besar, tapi yang perlu dilakukan adalah datang dulu dan laksanakan. Lihat, ini kan kita lagi sering ngomongin damkar ya. Damkar kalau kita telepon dia nanya enggak, masalahmu lu sebesar apa? Nyawamu udah tinggal berapa persen? Enggak, dia datang dulu. Ambulan juga gitu kan. Ambulan kalau mau jemput kita nanya enggak, udah tingkat keparahan sekrisis apa gitu. Enggak gitu. Orang akan berpikir tentang tanggap darurat, itu yang namanya tanggap darurat gitu. Enggak nanya, enggak ngerikan kok gitu. Ini kan bahaya ya ketika sekelas kepala BNPB menjadikan korban angka statistik. Baru 100 kayaknya masih aman deh. Bencana lain enggak sampai 100. Dalam konteks SAR atau dalam konteks kemanusiaan, satu korban yang tidak terselamatkan gara kebijakan itu adalah kesalahan sebenarnya. Jadi semoga Pak Kepala BNPB mendengar ini ya. Bayangkan karena dia berpikir ini tidak semengerikan itu, dia menunda satu aktivitas untuk melakukan SAR ke wilayah Sumatera. Gitu ya. Di dalam jeda dia menunda itu atau mempertimbangkan harus mengirimkan SAR dalam skala nasional, korban detik demi detik berjatuhan. Dalam policy, dalam kebijakan, itu adalah tanggung jawab dia sebenarnya, dan dia bertanggung jawab atas korban yang terus berjatuhan di bencana Sumatera.